Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel saya. Udah lama ini nggak bikin video tentang gaya hidup ya. Jadi video kali ini menceritakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di keseharian kita terkait dengan pola hidup ya. Ada berbagai pola hidup ya, diantaranya salah satunya yaitu ada beberapa orang yang memiliki salah satunya kesemangatan dalam hidup, bahagia kayak gitu. Terus ada juga yang malas, terus ada yang harusnya di susu terus dia nggak bisa secara individual, kurang menguasai. Jadi untuk video kali ini jadi kita akan mengupas sekilas terkait dengan gaya hidup seseorang yang bisa dibilang kurang baik untuk ditiru, yaitu uh, pertanyaannya seperti yang ditanyakan oleh salah satu teman saya, berkata, why, kenapa aku malas, kenapa kita itu malas. Jadi untuk kali ini kita membahas terkait dengan penyebab dari kemalasan yang kita uh, lalui ya. Seperti ada beberapa orang memang dia mempunyai karakter tersendiri, bukan terkait dengan kepribadian, melainkan dia berusaha mempunyai sifat tersendiri dalam hidupnya, seperti kemalasan ya. Dan kemalasan itu penyebabnya bisa jadi dari diri sendiri, dari istilahnya kita dari internal atau dari eksternal seperti itu. Jadi kali ini membahas tentang kemalasan, yaitu penyebab dari 10 kemalasan ya. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan apa ya, sebentar, atau penundaan ya. Yang pertama itu adalah penundaan. Jadi kemalasan seperti yang diliputi artikel kali ini, saya membuka, biasanya terjadi ketika kamu menunda sesuatu yang perlu dilakukan walaupun tidak mendesak. Mengapa kamu harus menundanya? Jadi beberapa orang memang seringkali menyepelekan terkait dengan apa yang harus menjadi tugasnya. Misalkan saat ini kita diharuskan untuk mengurus orang tua, malah karena misalkan orang tua bisa jalan sendiri, orang tua bisa mandi sendiri, belum tentu, karena kita sudah diteruskan malah kita menunda-menundanya, sehingga terjadinya penundaan tersebut mengakibatkan kita menjadi salah satu orang yang terkena dari salah satu penyebab penyakit malas. Oke, yang kedua adalah gangguan. Saat bekerja, yang dipikirkan menghayal kesana kesini ya. Jadi ketika bekerja itu bisa jadi orang itu tidak fokus terkait dengan pekerjaannya. Jadi perhatian terkait dengan pekerjaan seperti itu biasanya akan teralihkan dengan gangguan seperti hayalan-hayalan yang membuat dia memikirkan hal lain selain apa yang harusnya dia lakukan di dalam pekerjaan tersebut. Contohnya, kita sedang mengerjakan suatu tugas, misalkan membuat suatu blog ataupun server tertentu, atau mengupload atau apa, malah kita memikirkan hal yang lain seperti main game, terus bagaimana kita jalan-jalan gitu-gitu. Malah sebelum kita menjelaskan tugas kita, malah kita sudah memikirkan beberapa hal yang belum terjadi ke depannya. Seharusnya kita dianjurkan untuk memikirkan sesuatu yang sedang kita hadapi, bukannya malah yang sebelum yang kita hadapi atau yang belum tentu terjadi pada diri kita sendiri, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah kita mempunyai gaya hidup yang buruk ya.
Di salah satunya adalah seperti kehidupan di kota, biasanya gaya hidup yang buruk ditandai dengan adanya keborosan yang dilalui dalam hidup kita, yaitu salah satunya kita sering keluar malam ke kafe gitu-gitu. Terus kita menghabiskan waktu yang tidak seharusnya kita lakukan, ya itu kita menghabiskan waktu untuk malah menghabiskan uang di dalam jangka waktu semalam seperti itu. Jadi gaya hidup seperti itu sebaiknya sangat amat dihindari, dikarenakan beberapa orang yang telah apa ya yang telah melakukannya itu cenderung dia menjadi pemalas ketika siang hari hendak bekerja ataupun hendak melakukan sesuatu yang ingin dicapainya. Jadi beberapa cita-cita memang terhalang oleh kemalasan yang berakibat pada dirinya sendiri dan dimulai dari dirinya sendiri. Oke, untuk poin keempat adalah kelelahan. Kebanyakan bekerja juga tidak baik untuk diri kita. Jadi kita juga dianjurkan untuk beristirahat secukupnya. Beristirahat dalam jangka waktu yang cukup bagi kita akan memberikan tenaga baru, motivasi baru, pemikiran yang jernih dan semangat yang baru agar kita menjadi manusia yang terhindar dari kemalasan itu sendiri. Bahwasanya orang yang sehat ditandai dengan orang yang bahagia. Apabila kita bahagia, maka kita akan termasuk orang-orang yang bukan pemalas dan kita selalu dalam kesemangatan dalam melakukan hal apapun. Oke, untuk poin kelima, hindari dalam keraguan-raguan. Nah, ini yang sering terjadi pada teman-teman kita semua, bahwa keraguan-raguan memang sering dialami ketika hendak melakukan suatu tugas, segala sesuatu yang belum dicapai, sesuatu yang menjadi mimpi kita. Beberapa memang harus melakukannya dengan ekstra ataupun kita harus melakukannya dengan benar-benar, dan keraguan-raguan itu menyebabkan kita menjadi keterlambatan yang terjadi pada diri kita, sehingga berdampak kepada ya sudahlah, mungkin memang bukan saatnya, ya sudahlah, belum tentu juga jadi, ya sudahlah, kita ya sudah terus seperti itu akan menunda-menunda, sehingga job yang kita terima, pekerjaan yang kita terima akan diambil oleh orang lain apabila kita selalu merasa ragu dengan apapun yang hendak kita lakukan. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai dengan poin ke-6 terkait dengan konsumsi atau makanan yang sehari-hari kita makan. Jadi beberapa orang memang biasanya makan seperti junk food, tidak memakan sayur-sayuran, dan itu berpotensi pada gaya hidup kita, pada kesehatan kita, yang menjadikan diri kita mengalami gizi yang kurang baik, sehingga pada pola pikir kita, pada tenaga kita akan mengalami kelelahan yang berlebih, sehingga gizi kita tidak baik dan menyebabkan kemalasan itu sendiri yang tumbuh dari diri kita. Oke, untuk poin ke-7 adalah kurangnya motivasi. Motivasi cenderung mendorong kamu untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan dan pada waktu yang tepat. Jadi beberapa orang memang harusnya selalu termotivasi dan selalu ada yang memotivasi agar kepercayaan diri yang dia punyai itu selalu berimbas kepada semangat yang ingin dia lakukan, yaitu salah satunya menghindari dari kemalasan, keraguan-raguan karena adanya percaya diri yang dia tekuni. Jika kamu tidak memiliki motivasi, kamu akan selalu menemukan alasan mengapa kamu tidak menyelesaikan hal tersebut. Yaitu ketika kamu menemukan alasan, kamu tidak akan menyelesaikan hal yang kamu ingin capai, seperti kamu tidak menemukan solusinya. Padahal setiap masalah pasti ada solusinya terkait dengan apapun yang kamu lakukan, apapun tugasmu dalam pekerjaan. Oke. Untuk poin ke-8 adalah kurangnya percaya diri. Di sisi lain, mereka yang tidak menghargai diri sendiri, tidak memiliki alasan untuk mengamati kebersihan
diri yang sederhana. Oke, tentunya ini biasanya terkait dengan kebersihan. Kita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi agar apapun yang kita lakukan menjadi bermakna bagi diri kita. Ketika pakaian kotor misalnya, hendaknya kita memiliki kepercayaan diri, semangat untuk mencucinya kembali agar kita dapat memakainya di esok hari. Jika tidak seperti itu, maka beberapa faktor akan mempengaruhi kemalasan tersebut yang berimbas pada diri kita sendiri dan merasa kita ini oh ya sudahlah gitu. Oke, untuk poin 9 yaitu kita tidak memiliki rasa tanggung jawab ya. Orang yang tidak bertanggung jawab cenderung menjadi orang yang malas. Jadi sebagai contoh, banyak orang yang memilih untuk memperkerjaan orang lain untuk melakukan tugas padahal dirinya sendiri bisa melakukannya, namun adanya kemalasan dalam diri sendiri. Misalnya mengasuh anak, tukang kebun, atau dia mempunyai asisten pribadi. Oke, untuk poin terakhir yang ke-10 yaitu terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Jadi kurangilah hal-hal yang harus dilakukan karena kita harus melakukannya dengan tersusun, jangan terburu-buru untuk melakukan hal yang lain. Ketika seorang kewalahan dengan hal yang harus dilakukan, otak kamu, otak Anda, otak kami akan 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 tidak baik untuk meresponnya, atau cenderung orang itu kebingungan dan melambat kinerja dari otak dan organnya. Orang tersebut meyakinkan diri sendiri bahwa tidak dapat melakukannya. Oke, untuk poin ke ini bahwasanya beberapa pekerjaan memang mengharuskan kita untuk melakukan beberapa hal sekaligus terkait dengan pekerjaan yang dia ditugaskan oleh atasannya ataupun yang lainnya. Jadi itu mempengaruhi terkait dengan kinerja kita, kinerja karyawan kita, yaitu adanya tolak ukur yang berbeda atau pola pikir yang persepsi yang berbeda-beda terkait dengan pekerjaan yang dia alami. Bisa jadi memang beberapa orang itu memiliki blog atau dia memiliki mindset tersendiri terkait dengan pekerjaannya, dia ingin banyak agar dia semangat atau gimana. Jadi yang poin di sini yang terakhir adalah menekankan kita bahwa kinerja atau kerja kita itu harus tersusun dan jangan terburu-buru untuk melakukan yang lain sebelum salah satu hal kita terpenuhi. Oke, mungkin itu adalah beberapa jawaban yang mungkin bisa dijawab untuk saat ini ya, agar teman-teman sekalian tidak merasa malas, dan semoga omongan kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.